Menjelang akhir tahun 2024, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kabar gembira kepada para pelaku usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah melalui peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2024 secara resmi telah mengizinkan aktivitas hapus tagih untuk utang macet UMKM di bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Namun, insentif ini tidak sembarangan bisa diajukan atau diterima oleh para pengusaha UMKM. Sebaliknya, terdapat sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi. Penasaran dengan syarat-syarat tersebut? Langsung saja kita bedah bersama. Kita lihat di slide yang pertama. Jika menilik peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2024, pemerintah telah mempertegas terkait batasan aktivitas penghapusan utang macet UMKM oleh bank dan non-bank BUMN, serta memberikan panduan bagi bank dan non-bank BUMN dalam memilih debitur yang layak untuk mendapatkan insentif hapus tagih utang yang macet. Misalnya, bank dan non-bank BUMN ini hanya diperkenankan untuk memberikan hapus tagih utang macet kepada debitur yang sebelumnya sudah menempuh restrukturisasi. Dan debitur ini juga sudah berulang kali ditagih oleh bank dan non-bank BUMN secara optimal, namun memang belum dapat melunasi utang dan cicilan selama 10 tahun terakhir. Selain itu, PP nomor 47 tahun 2024 juga mempertegas kalau UMKM ini bisa mendapatkan insentif hapus utang macet dari bank dan non-bank BUMN adalah debitur berupa badan usaha yang plafon utangnya mencapai 500 juta rupiah atau debitur perorangan yang pinjamannya hanya maksimal 300 juta rupiah. Kemudian PP nomor 47 tahun 2024 ini juga menyatakan kalau utang macet UMKM yang diperbolehkan untuk dihapus tagih adalah utang yang merupakan program pemerintah, sumber dananya dari bank atau non-bank BUMN dan sudah selesai programnya saat PP RI nomor 47 tahun 2024 ini diberlakukan. Selanjutnya, utang macet UMKM yang bisa diizinkan dihapus ditagihkan adalah utang UMKM yang sudah selesai programnya. Dan kalau utang macet UMKM yang programnya sudah selesai dan bisa mendapatkan insentif pun ditegaskan dalam pasal 6 PP nomor 47 tahun 2024 memiliki batasan nilai pokok utang paling banyak sebesar 500 juta rupiah per debitur atau nasabah. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, ada hal yang tidak kalah penting di mana di pasal 6 PP nomor 47 tahun 2024 juga menegaskan kalau utang macet UMKM yang programnya sudah selesai dan bisa mendapatkan insentif pun ini adalah utang macet UMKM yang telah dihapus bukukan minimal 5 tahun pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Selanjutnya, jika kita menyimak kembali ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 pada PP nomor 47 tahun 2024 juga disebutkan kalau penghapusan tagihan utang macet UMKM hanya bisa diberikan untuk kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank atau non-bank BUMN. Sedangkan untuk utang yang merupakan bagian program kredit atau pembiayaan pemerintah serta ditambah sumber pendanaannya dari bank atau non-bank BUMN berarti tidak masuk kualifikasi. Kemudian kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuifasi atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau instansi yang berwenang. Selain itu, debitur UMKM yang dianggap layak oleh peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2024 untuk mendapatkan hak menerima insentif hapus tagih utang yang macet adalah debitur yang tidak masuk ke dalam program kredit atau pembiayaan yang dijamin oleh asuransi atau penjaminan kredit. Selanjutnya, dalam pasal 6 di PP nomor 47 tahun 2024 juga menegaskan kalau utang macet UMKM yang dapat dihapus tagih oleh bank dan non-bank BUMN bukanlah utang yang memiliki agunan kredit atau pembiayaan atau merupakan utang kredit atau pembiayaan yang agunannya sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman kewajiban nasabah. Nah, mengenai hal ini terdapat satu hal yang cukup krusial. Mari kita lihat di slide berikutnya. Mengacu pada pasal 6 memang tidak disebutkan ya terkait larangan debitur KUR untuk mendapatkan insentif hapus tagih utang macet UMKM. Namun kalau kita berkaca pada ketentuan-ketentuan yang sudah dimuat di pasal 6, jelas kalau pastinya kredit usaha rakyat atau KUR tidak masuk kualifikasi untuk masuk kepada kategori utang macet UMKM yang dapat dihapus tagihkan.
Secara karakteristik, sumber dana dari program KUR ini berasal dari perbankan, termasuk Bank BUMN yang merupakan penyalur KUR. Kemudian program ini masih berjalan dan diberikan kepada pelaku UMKM individu atau perseorangan, serta badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau visible tetapi belum bankable. Nah, program KUR ini juga merupakan program rutin, bukan program kredit khusus yang diakibatkan terjadinya bencana alam berupa gempa, likuifaksi, atau bencana alam lainnya. Jadi kembali kami tegaskan dan ingatkan ya pemirsa, kalau memang kredit usaha rakyat atau KUR ini adalah program pemerintah yang masih berjalan dan KUR adalah program yang memiliki atau program yang dijamin kreditnya. Sehingga dari segi karakteristik yang ada, memang KUR tidak memenuhi syarat utama untuk bisa masuk ke dalam kualifikasi utang macet yang dapat dihapus ditagihkan oleh bank dan non-bank BUMN. Kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, selain beberapa ketentuan yang sudah kami jabarkan sebelumnya, mengacu pada PP nomor 47 tahun 2024, pemerintah juga sudah berulang kali mempertegas terkait profil debitur yang layak untuk mendapatkan insentif perihal hapus tagih utang macet UMKM. Rinciannya adalah pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan. Jadi sudah jelas ya pemirsa, kalau memang utang UMKM ini bisa diputihkan, tapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai salah menafsirkan isi dari PP nomor 47 tahun 2024. Aturan ini memberikan lampu hijau untuk aktivitas hapus tagih untuk utang macet UMKM di bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Tetapi tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh bank dan non-bank BUMN serta wajib dipahami oleh para pelaku UMKM dan masyarakat umum.